Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada materi pembelajaran hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai penyusunan rencana program pelayanan kesejahteraan sosial. Kalau beberapa materi sebelumnya kita mengkaji tentang teori, konsep-konsep, dan juga berbicara masalah jenis-jenis usaha kesejahteraan sosial, baik itu usaha kesejahteraan sosial bagi anak, remaja, sampai lanjut usia. Nah, bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana, ikuti ABKD Channel. Baik saudara sekalian, pada penjelasan kali ini kita akan memberikan sebuah gambaran setiap pelayanan usaha kesejahteraan sosial yang diberikan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat melalui sebuah lembaga atau organisasi, pasti memberikan sebuah tahapan-tahapan atau penyusunan dalam program pelayanan kesejahteraan sosial. Nah, bagaimana cara menyusun rencana program pelayanan kesejahteraan sosial tersebut? Ada beberapa langkah atau tahapan-tahapan yang harus diketahui. Yang pertama adalah setiap perencanaan harus merupakan sebuah kegiatan yang disadari oleh siapa saja yang akan melakukan sebuah kegiatan kesejahteraan sosial itu. Dan kemudian selain terencana dia juga terorganisir, sehingga setiap penyusunan rencana-rencana tadi ini memerlukan keahlian orang tertentu yang memberikan komitmen terhadap setiap perubahan apa yang diinginkan atau ingin dicapai. Nah, pada penyusunan rencana ini masuk kategori planning ya, di mana memang harus ada keterkaitan antara rencana pelayanan kesejahteraan sosial dengan perencanaan di bidang lainnya, karena bagaimanapun setiap pembangunan di bidang apapun pasti memiliki keterkaitan bersatu dengan yang lainnya. Nah, seperti apa? Seperti pendidikan, kemudian kesehatan, perumahan, dan bidang-bidang lainnya, sehingga perencanaan di bidang kesehatan sosial ini harus juga memperhatikan bidang-bidang yang memiliki sinergi ya. Selanjutnya yang kaitan erat lagi adalah selain beberapa bidang, ada juga beberapa tugas-tugas. Nah, tugas-tugas di sini biasanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Walaupun dalam setiap perencanaan harus terorganisir dan terencana berdasarkan jangkauan ke depan. Tapi ada beberapa perencanaan yang perlu disadari, di mana memiliki keterbatasan berdasarkan situasi dan kondisi, atau bersifat insidental atau juga bersifat kondisional sifatnya ya. Nah, kita akan lihat beberapa perencanaan atau cara menyusunnya. Beberapa perencanaan yang saya katakan di awal tadi bahwa memang memiliki satu, ketepatan. Kedua, kesesuaian dengan metode yang digunakan. Ketiga, ada yang sumber dan prosedur, sehingga setiap perencanaan bidang pelayanan betul-betul menyentuh ke bidang yang mau dicapai. Kemudian memiliki pengaruh dalam mencari sumber dan maupun menetapkan apa yang mau dituju atau apa yang mau dicapai. Nah, perencanaan kita akan lihat dibagi atas 3, saudara. Ada perencanaan dalam bentuk mikro, meso, dan makro. Kalau bicara masalah perencanaan dalam bentuk mikro, berarti perencanaan tersebut dalam ruang lingkup yang kecil. Oke, saudara. Baik, saudara, beberapa langkah-langkah dalam perencanaan pelayanan bidang kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah menetapkan kebutuhan. Nah, pada poin menetapkan kebutuhan ini memang betul-betul menyentuh pada apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memang dikatakan bermasalah dari segi sosial, ataupun mereka yang mengalami disfungsi sosial. Nah, di sini juga kebutuhan bisa berupa kebutuhan secara fisik, psikologikal, ekonomi, budaya maupun sosial, sehingga keberlangsungan hidup mereka, kesejahteraan dan pencapaiannya betul-betul diperhatikan di sini. Salah satu contoh kebutuhan yang perlu kita cermati, saudara, kemarin sudah ada juga pembahasan mengenai usaha kesejahteraan sosial bidang anak. Nah, di sini contoh pada persoalan identifikasi masalah ada namanya child abuse atau kekerasan kepada anak. Nah, di sini berarti yang dibutuhkan adalah bagaimana menghentikan kegiatan tersebut supaya tidak terjadi persoalan lebih berbahaya. Yang kedua, bagaimana mengontrol emosi
si anak dan juga teknik dalam memanage perasaan si anak. Ya. Ada lagi permasalahan yang bersifat homeless ini adalah di mana orang yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, kemudian untuk hidup tidak karuan atau yang gelandangan. Nah, berarti mereka membutuhkan apa? Membutuhkan rumah singgah atau rumah-rumah yang layak untuk mereka huni. Tahap kedua itu adalah penumbusan tujuan, di mana memang untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin ditetapkan mesti berdasarkan kebutuhan-kebutuhan di atas tadi. Dengan sistem berbeda, di mana mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan, kemudian merumuskan tujuan yang mau dicapai supaya persoalan-persoalan tadi bisa teratasi. Dalam penentuan tujuan harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saudara, sehingga rencana pelayanan betul-betul bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah tujuan yang bersifat khusus atau spesifik. Nah, pada tujuan bersifat khusus atau spesifik di sini berarti apa? Berarti tujuan tersebut berdasarkan langsung pada kebutuhan yang mau diberikan. Yang kedua, tujuan harus terukur, berarti ada tolak ukur yang betul-betul terjangkau. Yang ketiga, tujuan harus mungkin dan dapat dicapai. Kalau dia tidak memungkinkan, jangan jadikan sebuah tujuan. Yang keempat, tujuan harus realistis, ya, rasional dan masuk akal atau logis. Yang kelima, tujuan harus memiliki rentang waktu yang bisa dicapai atau ada timeline-nya, ya, ada timeline-nya, ada waktu yang betul-betul dipastikan. Nah, tujuan efektif ada beberapa hal. Yang pertama, dinyatakan dengan lengkap dalam sebuah perencanaan. Yang kedua, jelas menggunakan tema sesuai dengan spesifikasi tadi. Yang ketiga, dinyatakan dalam bentuk tema yang diukur, realistis, dan juga harus tepat dengan sasarannya sesuai dengan waktu. Berikutnya lagi, tujuan-tujuan memang mengarah kepada apa yang ingin dicapai saudara. Tahap yang ketiga, penetapan indikator keberhasilan. Setelah kita menetapkan apa yang dibutuhkan, kemudian merumuskan tujuan, kita menetapkan indikator keberhasilan. Untuk mengukur berhasil tidaknya sebuah pelayanan tadi, mesti ada tolak ukurnya saudara. Nah, indikator ada tolak ukur yang paling tepat. Nah, bagaimana tolak ukur tersebut bisa berhasil? Bagaimana caranya? Yang pertama, menggunakan pendekatan sebuah sistem. Yang kedua, konsistensi dan kesinambungan program pelayanan. Dan yang ketiga, kemajuan dan perubahan yang dicapai dibanding dengan kondisi awal. Kemudian saudara, kita akan melihat tahap keempat, penetapan kegiatan pencapaian tujuan. Nah, karena kita sudah berkaitan dengan pemecahan masalah di level mikro, meso maupun makro, maka untuk memudahkan dalam kegiatan pelayanan perlu adanya penetapan supaya perubahan-perubahan tercapai dengan baik menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu. Yang kelima, penetapan sumber daya. Nah, di sini adalah potensi-potensi yang ada, baik secara internal maupun eksternal. Ini merupakan sebuah kekuatan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan. Maka di sini perlu kiranya kita harus melihat sumber daya apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam pemecahan masalah atau pemberian pelayanan sosial tadi. Seperti apa? Kekuatan persoalan individunya, kematangan dirinya, kepercayaan dirinya, confidence atau kemampuan intelijensinya. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa sumber itu bisa berasal dari internal maupun secara eksternal. Kita akan kaji mengenai sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial di sesi yang lain, saudara. Kemudian dari luar dirinya bisa keluarga, bisa tempat pekerjaan, atau sistem-sistem network lainnya, pelayanan-pelayanan secara terintegrasi. Oke, nanti kita akan lihat beberapa tabel dalam proses rencana pelayanan kesejahteraan sosial, saudara. Nah, itu tadi beberapa hal yang berkaitan dengan proses perencanaan. Lebih lanjut kita akan lihat ya bagaimana tabel atau tahapan-tahapan. Makanya jangan kemana-mana, ABKD dalam proses pembelajaran. Nah, tadi saudara-saudara sekalian ya beberapa penjelasan mengenai bagaimana membuat sebuah perencanaan bidang kesejahteraan sosial lengkap dengan tabelnya. Berikutnya silakan diaplikasikan berdasarkan keilmuan saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.